بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari generasi manusia pertama sampai yang terakhir, bahkan tak ketinggalan para nabi. Semua manusia akan sibuk memikirkan dirinya, para nabi pun begitu. Mereka ketakutan. Namun, ada satu nabi yang tidak merasa takut dan bisa dimintai pertolongan berupa syafaat. Siapakah nabi itu? Sahabat beriman, penasaran dengan penjelasan selengkapnya? Nah, jangan kemana-mana, simak ulasannya dalam sajian Rumah Islami Channel. Namun, sebelum lanjut, mari bersama tebar siar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu manusia di hari kiamat. Manusia yang dikumpulkan adalah manusia yang paling pertama sampai manusia paling terakhir. Abu Hurairah menjelaskan, pada suatu hari beliau berdoa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sebuah kaki kambing disodorkan kepadanya. Kemudian beliau menggigitnya dan bersabda, "Aku penghulu manusia di hari kiamat. Apa kalian tahu apa sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua manusia sejak generasi pertama hingga generasi terakhir di satu tempat?" Dalam ensiklopedia Al-Quran dikisahkan bahwa tak ada satu sahabat pun yang mengetahui jawaban dari pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan ceritanya. Lalu seorang memandang dan mendengar seruan mereka, dan matahari semakin mendekat ke arah mereka. Tak ayal, mereka pun kepanasan dan menanggung kesulitan yang tak sanggup diemban. Mereka berkata, "Tahukah kalian apa yang sedang kalian alami? Tahukah kalian apa yang sedang kita hadapi? Tahukah kalian orang yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan buat kita?" Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Bapak kita Adam." Nabi Muhammad SAW pun bersabda bahwa mereka mendatangi Adam dan berkata, "Wahai Adam, bapa umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya ke dalam dirimu, memerintahkan para malaikat untuk bersujud dan menempatkanmu di surga. Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tahukah kamu apa yang kami alami dan menimpa kami saat ini?" Adam menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Dia pernah melarangku mendekati pohon, namun kulanggar. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh." Setelah gagal mendapatkan syafaat dari Nabi Adam, mereka pun pergi ke Nabi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke bumi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menilaimu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Tahukah engkau apa yang menimpa kami saat ini? Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Namun sayang sekali Nabi Nuh pun tak dapat memberikan syafaat. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan bahwa hari ini Tuhanku sangat marah padanya, seperti itu sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh memiliki doa yang pernah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menghukum kaumnya. Doa yang dimaksud oleh Nabi Nuh alaihi salam ialah doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat durhaka atau maksiat lagi kafir." Quran Surat Nuh ayat 26 hingga 27. Karena tak dapat membantu mereka, beliau pun menyuruh untuk mencari syafaat selain dari dirinya. Mereka disuruh untuk mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka yang gagal meminta syafaat kepada Nabi Nuh akhirnya mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Nabi Allah dan kekasihnya, mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah berdusta 3 kali. Lagi-lagi mereka harus kecewa karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan apa yang mereka mau. Nabi Ibrahim sama dengan nabi-nabi sebelumnya yang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Lalu nabi siapa lagi yang akan mereka datangi? Mereka pun tak putus harapan, lalu mendatangi Musa dan berkata, "Wahai Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkanmu dengan risalah dan kalamnya dibandingkan manusia lainnya. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Musa berkata, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh jiwa yang sebenarnya dilarang." Sayang seribu sayang, Nabi Musa pun sibuk mengurusi dirinya sendiri. Lalu siapa lagi nabi yang akan didatangi mereka? Nabi Isa pun didatangi untuk dimintai syafaat dan berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam serta roh darinya. Engkau juga dapat berbicara saat masih dalam buayan. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami." Namun jawaban Nabi Isa alaihi salam tak jauh berbeda dari nabi-nabi yang dimintai sebelumnya. Malah Nabi Isa alaihi salam menyuruh kepada mereka untuk pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, akankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang diminta kepadanya? Mereka pun datang ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menuju arsy. Beliau pun bersimpuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatiku untuk memujinya yang belum pernah dilakukan kepada seorang pun sebelumku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, dan syafaatilah, niscaya syafaatmu akan diterima." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya seraya berucap, "Umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisab melalui pintu surga sebelah kanan." Di akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jarak antara kedua daun pintu surga itu seperti jarak antara kota Mekah dan kota Busrah, sebuah kota di Syam di Suriah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Namun, sebagian orang malah berpikir bahwa di hari akhir syafaat tak ada gunanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42 hingga 48. Berdasarkan ayat tersebut, syafaat sudah tak berguna bagi orang yang musyrik. Syafaat sudah dihapus untuk mereka karena mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Sahabat beriman, di hari akhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sibuk hanya mengurusi dirinya sendiri. Beliau bisa memberikan syafaat kepada mereka yang membutuhkan di padang mahsyar. Beliau bersabda, "Demi Allah, agar menyelamatkan umatnya, syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah disampaikan lewat hadis beliau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya diberi pilihan antara syafaat dan separuh umatku akan dimasukkan surga. Maka saya memilih syafaat, karena syafaat itu lebih umum dan lebih banyak." Apakah kamu sekalian melihat bahwa syafaat itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak. Akan tetapi syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa, penuh kesalahan dan banyak kotoran. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا